mengisi waktu sebelum kita adalah menyambut Ramadan, ya, di mana kita selalu memohon Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana, ya, waladitambah wa hasil maqasidana, ya. Sebentar lagi, hanya hitungan beberapa hari, kita akan masuk satu fase, ya, dalam menjalankan salah satu ibadah rukun Islam adalah melaksanakan saum di bulan Ramadan. Marilah sahabat, sebagaimana yang biasa Abah bahas, ya. Memang Abah jarang membahas dalam bab fikih, ya. Karena kalau menurut Abah bab fikih sudah biasa, ya. Abah hanya mengambil bagian daripada bab-bab yang tersembunyi, yang barangkali yang adalah yang membutuhkan pencerahan. Adapun yang di bagian bab syariat, ya, pada guru-guru kita, pada kiai-kiai kita, pada ulama di lingkungan masing-masing, silakan mengambil, merujuk pelajarannya, karena untuk mengambil adalah faidah bahwa kita tidak boleh memisahkan syariat dari hakikat, hakikat daripada syariat, jadi semua, ya. Karena pada dasarnya segala sesuatu adalah pada saat kita sudah dohir berarti kita sudah ada syariat, ya. Maka syariat dan hakikat hanya tentang dohir dan batin, adalah tentang Isra wal Mi'raj tadi semua, ya, tentang jasad dan ruh. Ada syariat pada jasad, ada hakikat pada ruh, ya, pada dasarnya. Maka inilah alam dualitas. Syariat hakikat itu adalah dualitas sebetulnya. Walaupun nanti adalah ditauhidkan, ya. Demikian pula dalam bab saum, sahabat. Dalam bab saum juga ada syariatnya, ada thariqatnya, ada hakikatnya, ada ma'rifatnya. Dan marilah dalam setiap amalia sebetulnya adalah Allah sedang mendidik, adalah hambanya adalah untuk menjadi lebih baik dari semua. Dan adapun menjadi lebih baik adalah bukan untuk Allah, ya. Karena memang dari awal Allah adalah sangat mencintai makhluknya, ya. Karena menjadikan mazhar dan kenyataan daripada dia itu sendiri. Nah, maka amalia-amalia ataupun katakanlah adalah Allah memerintahkan, karena isi Al-Quran itu adalah ada fil amar yang merintahkan, ada nahi yang larangan dan lain sebagainya. Perintah dan larangan semuanya adalah tujuannya adalah untuk kebahagiaan makhluknya pada dasarnya. Jadi dari seluruh isi Al-Quran itu adalah selalu membawa untuk menuju kepada kebahagiaan. Dan tinggallah kita memaknai, memahami. Nah, disinilah kecerdasan sahabat. Nah, maka apa yang disampaikan oleh Abah semuanya adalah dalam rangka masuk ke dalam adalah menyambungkan kepada rasa. Syariatnya sama seperti apa yang kalian lakukan, ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana menyambungkannya, itu kan, mengkoneksikannya. Karena tidak cukup hanya pada syariatnya saja. Karena kita harus sampai ketemu pada rasanya tadi semua. Maka setiap nas dalam Al-Quran, kata Abah, ada mafhum nas, ada maqasid, ya. Setiap dalil itu ada madlul, yang juga ada maqasid. Maka dalam saum ini juga sama. Dalam perjalanan saum ini, bagaimana menjadikan kita dalam manusia yang takwa, sahabat, ya. Makanya baginda Nabi pernah bersabda, ya, an-nasu li Adam, manusia itu li Adam, wal Adam min turab, dan Adam itu dari tanah, la fadla li arabiyyin ila zamin, tiada kemuliaan orang Arab dan di luar Arab, wala fadla li aswada ilal ahmar, dan tiada kemuliaan orang kulit merah dengan kulit hitam, illa bitaqwa. Perbedaannya adalah takwa. Maka disusul dengan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa.
Dan demikian pula sahabat, masalah saum ini adalah bagaimana supaya kita menghasilkan takwa. Karena ternyata di penghujungnya takwa itu adalah akan melahirkan rezeki yang melimpah. Takwa itu akan melahirkan kedamaian yang luar biasa bahagia. Bahkan mendatangkan jannatul ma'wa di alam dohir ini. Karena Abah sering jahat bahwa manusia itu adalah memiliki 4 lapis alam, mulki, malakut, jabarut, lahut. Jasadnya adalah mulki. Pada mulki ada ruh jismani. Pada ruh jismani itu ada surga jannatul ma'wa. Apa itu jannatul ma'wa? Segala kenikmatan, kebahagiaan untuk jasad. Itu Allah ingin kalian bahagia. Untuk jasadmu. Idealnya punya rumah yang bagus, mobil yang bagus. Segala apa yang membuat hatimu bahagia. Hurun in, bidadari. Itulah Allah berbicara bidadari itulah di dunia ini semua. Hurun in. Istri yang cantik jelita, kursi yang bagus, mobil itu hurun in. Mobil yang bagus itu hurun in. Nah disinilah tujuan daripada saum itu adalah kenapa semuanya takwa. Karena bahkan takwa itu menjamin bahkan sama. Bukan hanya saum tapi juga sholat. Kalau sholat sampai kepada derajat takwa juga rezeki yang besar dari Allah. Surga. Jadi kalau sholatnya masih belum, walaupun rokatnya banyak, nggak ada buahnya, berarti belum beres itu sholat. Tadi semua. Zikir, begitu ujungnya. Jadi ada jannah sebetulnya. Jannatul ma'wa untuk badanmu, jannatul na'im untuk hatimu, jannatul firdaus untuk fuadmu, jannatul kurbah untuk sirmu. Jannatul ma'wa untuk syariatmu, jannatul na'im untuk torikotmu, jannatul ma'wa untuk hakikatmu, jannatul firdaus untuk ma'rifatmu. Tapi tidak akan dapat yang atas ke dalam ke atas sebelum yang luar. Jadi kalau miskin itu neraka sebenarnya. Jangan ngimpi. Karena harus yang luar dulu beres baru masuk satu lapis gitu. Maka oleh karena itulah dibagilah manusia. Ada tubuhnya, ada hatinya, ada ruhnya, ada sirnya. Ada syariat pada tubuhnya, ada tarikot pada hatinya, ada hakikat pada ruhnya, ada ma'rifat pada sirnya. Kayak kelapa saja. Ada sabutnya, ada batoknya, ada dagingnya, ada minyaknya. Gitu. Sebetulnya dasarnya satu. Maka ada ruh ada kiswah unsuriyahnya. Yang menjaga, ada Nur Muhammad setiap lapisan. Pada Jannatul Ma'wa ada Nur Muhammad yang disebut ruh jismani. Pada Alamul Malakut ada kiswah unsuriyah Nur Muhammad yang disebut ruh ruhani. Pada Jannatul pada Puad ada Jannatul Firdaus ada kiswah unsuriyah yang bernama Muhammad yang disebut dengan ruh sultani. Pada sirmu ada ruh al-Qudsi merupakan kiswah unsuriyah. Untuk kamu bisa hidup di setiap 4 lapisan tadi, sahabat. Maka mari pelajari juga jangan hanya setiap tahun itu hanya lewat, hanya menahan makan, minum, tapi tidak ada perubahan. Karena ujung-ujungnya juga tidak bahagia. Maka itulah kenapa dalam saum itu di penghujungnya Idul Fitri. Idul Fitri, kembalinya ruh kita. Id dari kata ada ya'udu kembali. Untuk apa tadi? Supaya tubuhmu ayyada yu'ayyidu pesta. Ada iftar tadi. Jannatul ma'wa. Makanya setelah Idul Fitri ada Syawal. Setelah Ramadan ada Syawal. Syawal itu apa? Syala. Syala itu apa? Peningkatan ketakwaanmu, keyakinanmu, rizkimu, keberkahanmu. Berarti hari ini kalau misalnya amaliyahnya sudah banyak tapi nggak ada buahnya, berarti nggak beres. Itu aja. Sama aja kayak tani lah. Kamu nanam apa saja kalau nggak ada buahnya berarti nggak beres gitu. Makanya orang Thailand itu lihat kalau taninya beres,
Bangkok duren, ini apa duren Bangkok, ini Bangkok, ini Bangkok, itu beres tandanya. Jadi kita ini jangan hanya sebatas kalau ibaratkan petani mah hanya sebatas hidung kulit tadi kotor cokor tapi hasil tak. Nah inilah yang Abah selalu ajak sahabat nih adalah bagaimana kita meningkatkan supaya apa yang Allah suruh itu ternyata bukan untuk Allah tapi untuk kebahagiaanmu. Semua manusia ingin bahagia di dunia, ingin punya segala, ingin itu. Tapi kamu nggak ngerti caranya, inilah akhirnya buang-buang waktu. Sholat hanya nggak mau disebut kafir saja gitu kan. Daripada nggak kelihatan sholat, tadi bilangnya kafir, sholat aja dah gitu. Puasa, takut dibilang kafir, puasa aja. Jangan begitu prinsipnya. Sholat itu untukmu, puasa juga untukmu. Allah nggak perlu puasamu, sholatmu, zikirmu, tadi semua. Kalau tujuanmu semuanya untuk Allah, itu bodoh itu. Tadi semua. Mana ada Allah butuh dengan zikirmu? Tadi semua. Tadi, tapi harus cerdas. Zikir dengan Allah itu nggak boleh oleh kamu, gitu loh. Sholat kepada Allah itu nggak boleh oleh kamu, itu doang. Puasa kepada Allah itu nggak boleh oleh kamu, karena nggak bisa ketemu. Nah disinilah yang harus kita coba tingkatkan sahabat. Ya,